Kali ini kita akan membahas tentang pajak tangguhan sesuai dengan silabus kita. Saya akan ambil dari buku Rekonsiliasi Fiskal saja langsung. Jadi buku ini adalah buku karangan saya dengan rekan saya dan khusus hanya membahas tentang rekonsiliasi fiskal saja. Oke, terdiri dari 5 bab. Di bab 1 nanti akan membahas tentang Bab 1 akan membahas tentang konsep rekonsiliasi fiskal, bab 2 tentang koreksi penghasilan, bab 3 koreksi biaya, bab 4 teknik rekonsiliasi fiskal, dan bab 5 tentang pajak tangguhan. Hari ini khusus membahas tentang pajak tangguhan di bab 5. Jadi memang tidak dibahas PCT-nya, tapi akan langsung dibahas di buku, jadi kita bisa sama-sama membaca. Oke. Pajak tangguhan diatur khusus di PSAK 46. Ya, di PSAK 46. Kita akan lihat dulu tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam PSAK tersebut. Jadi nanti ada laba rugi akuntansi atau yang biasa dikenal dengan laba rugi fiskal. Ada juga laba kena pajak atau laba fiskal. Lalu ada beban pajak. Beban pajak penghasilan itu adalah gabungan antara pajak kini, current tax, dengan pajak tangguhan atau deferred tax. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk suatu periode. Sementara yang pajak tangguhan nanti ada terbagi antara aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Kita akan bahas berikutnya ya. Lalu juga ada istilah beda temporer karena pajak tangguhan ini muncul karena adanya beda temporer itu. Nah, kita tidak bahas beda temporer untuk yang slide ini, karena beda temporer itu dibahas khusus nanti di kalau di buku ini di bab-bab sebelumnya. Oke, lalu nanti ada dasar pengenaan pajaknya. Oke, saya langsung ke bagan saja. Jadi sudah dijelaskan bahwa pajak tangguhan itu muncul karena adanya beda temporer atau beda waktu. Jadi salah satu teknik rekonsiliasi ada teori tentang beda tetap dengan beda waktu. Beda waktu ini terkait dengan akun biasanya penyusutan umumnya, atau ada juga biaya piutang tak tertagih atau kompensasi rugi fiskal ya. Kalau untuk penilaian persediaan belum lihat kasusnya sih ya, karena biasanya penggunaan metodenya disamakan antara fiskal dengan komersil, yaitu metode FIFO atau metode average. Jadi dari beda temporer ini nanti kita akan analisis apakah koreksi yang dilakukan adalah koreksi negatif atau koreksi positif ya. Kalau koreksi negatif tentu artinya beban fiskal menjadi lebih besar. Karena beban fiskal menjadi lebih besar, maka nanti laba fiskal menjadi lebih kecil. Karena laba fiskal lebih kecil, maka kita membayar pajaknya juga lebih kecil dari yang seharusnya. Sehingga yang muncul adalah kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika koreksi fiskal yang terjadi adalah positif, artinya beban penyusutan fiskal misalnya ya, beban fiskalnya menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil, maka laba fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan laba komersil. Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayar, maka yang muncul adalah aset pajak tangguhan. Oke, untuk pengakuannya di jurnal itu karena aset di debit, nanti lawannya adalah pendapatan, sementara kalau nanti yang muncul liabilitas, maka
debitnya adalah beban pajak tangguhan. Penyajiannya itu adalah saling hapus, ya. Jadi tidak mungkin muncul dua-dua aset muncul, liabilitas muncul, itu juga mungkin. Jadi akan saling hapus. Kita lihat dulu aturannya. Yang pertama itu untuk pajak kini. Pajak kini itu saling hapusnya hanya boleh dilakukan kalau yang pertama entitasnya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus, dan yang kedua entitas bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Kalau untuk yang pajak tangguhan itu dilakukan jika yang pertama entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda tapi bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. Untuk penyajiannya di LPK tadi ya, aset untuk di bagian aset, sedangkan liabilitas untuk di bagian liabilitas. Dan tidak mungkin ya, tegaskan lagi, tidak mungkin muncul aset dan liabilitas secara bersamaan, tapi harus mengikuti aturan yang tadi. Sedangkan di laba rugi, itu munculnya di area sini beban pajak penghasilannya, ada beban pajak kini dan pajak tangguhannya. Oke, kita lihat aplikasinya di soal biar lebih paham. Jadi dikasih contoh tentang penyusutannya, yang mungkin bisa lebih gampang untuk memahaminya. Jadi ada aset tetap kendaraan, harga perolehan 300 juta, di akuntansi masa manfaatnya 10 tahun, sedangkan dia pajak itu karena dia kelompok 2, dimasukkan kelompok 2 umurnya adalah 8 tahun. Nah, dari tabel ini kita akan lihat di penyusutan komersil itu setiap tahun akan dibebankan 30 juta. Ya, 300 juta dibagi 10, sementara di fiskal itu karena 8 tahun berarti 37.500.000 setiap tahunnya. Ya. Nah, untuk tahun pertama karena penyusutan komersil 30 juta dan penyusutan fiskal 37.500, ada selisih 7.500, itu yang terjadi adalah koreksinya negatif ya. Jadi koreksi negatif karena beban fiskalnya lebih besar. Untuk pajak tangguhan dihitung adalah tarif pajak badan dikali dengan selisihnya. Nah, sekarang tarif pajak badan adalah 22% ya untuk tahun 2020, tapi buku ini masih menggunakan tarif yang lama 25%. Oke. Nah, karena tadi koreksinya negatif, maka yang muncul adalah liabilitas. Munculnya sekian. Di tahun kedua, koreksi yang kita lakukan juga masih sama, 7.500.000 selisihnya, koreksinya negatif, pajak tanggungannya 1.875, sehingga saldo liabilitas di LPK juga bertambah. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-8 ya. Jadi di tahun ke-8 kita dapat angka liabilitas itu saldonya 15 juta. Nah, di tahun ke-9 karena penyusutan fiskal sudah tidak ada lagi, maka selisih yang muncul adalah 30 juta, koreksi positif, maka di pajak tanggungannya yang muncul adalah aset ya, tadi karena koreksinya positif. Nah, aset ini akan saling hapus tadi ya, dengan liabilitas, sehingga nanti yang muncul di laporan posisi keuangan adalah liabilitasnya tinggal 7.500.000. Untuk tahun ke-10 sama pajak tanggungannya 7.500.000, koreksinya positif, muncul aset lagi seharusnya, tapi karena ada liabilitas maka dia menolkan saldo liabilitas yang di LPK. Jadi tahun ke-10 posisi pajak tangguhannya jadi 0. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, maaf, ini untuk jurnalnya dulu ya. Jadi tadi liabilitas dari tahun 1 sampai tahun 8, nanti tahun 9 dan tahun 10-nya baru muncul aset.
Oke, untuk soal berikutnya itu diambil dari bab 3. Ini, saldonya saja ya, angkanya yang sudah dihitungkan. Jadi ada penyusutan akuntansi 220 juta, sementara penyusutan fiskalnya 253.125, ada selisih 33.125. Iya. Menghitung tadi pajak tangguhan, ini koreksinya negatif ya, karena maaf, koreksi negatif karena beban fiskalnya lebih besar. Karena koreksi negatif, maka yang muncul adalah liabilitas. Tarif dikali dengan total koreksi. Dapat angkanya 8281.250 dan ini jurnalnya. Oke, berikutnya juga masih yang dari bab 3 sebelumnya. Kompensasi rugi fiskal, kita lihat contoh berikutnya. Kompensasi rugi fiskal itu diambil dari bab 3 juga. Oke, kita asumsikan bahwa hanya ini saja yang koreksi beda waktunya biar lebih paham. Jadi laba fiskal 500 tahun 2016, tapi karena ada rugi fiskal di tahun 2012 yang belum habis, maka pajak hanya dihitung dari angka yang 200 juta. Oke, jadi yang seharusnya dibayar itu 125 juta, ini 25% kali 500 juta, tapi yang dibayar baru 50 juta. Ya, 25% kali 200 juta. Ada selisih 75 juta yang untuk menghitung pajak tangguhannya dikalikan dengan tarif, dan ini juga yang muncul adalah liabilitas karena laba fiskal lebih kecil dari laba komersil. Oke, yang untuk berikutnya bisa dilihat sendiri buku itu ya. Ini demikian bahasan kita tentang pajak tangguhan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi WA yang ada di bawah. Untuk yang mau memesan buku juga bisa menghubungi WA yang sama. Terima kasih.